Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Podcast kali ini insya Allah ditemani oleh saya Siti Nur Aisyah akan melanjutkan materi yang telah tertunda pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang matan kitab Tuhfatul Atfal. Namun sebelum sampai kepada materi, mohon izin saya akan membacakan surah An-Naba. Afwan kalau kemarin saya menyebutkan Abasa, tetapi saya membacakan surat An-Naba. Dan kali ini akan melanjutkan dari ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha baradan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Shadaqallahul azim. Baik sahabat Al-Quran Braille Official, kita lanjutkan pada materi yang telah tertunda pada pertemuan sebelumnya. Kita telah sampai pada bahasan matan kitab Tuhfatul Atfal di bait yang ketiga tentang salawat. Salawat ini ada 3, yakni salawat dari Allah kepada nabinya, yakni berupa pujian, sanjungan, ridha serta rahmatnya. Kemudian salawat yang kedua adalah dari umat kepada nabinya, yakni berupa doa. Kemudian yang ketiga adalah salawat dari malaikat kepada nabi, yakni berupa permohonan ampun dan mendoakan kepada nabinya serta memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Baik, kita lanjutkan sahabat Al-Quran Braille Official pada matan berikutnya. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, wa ba'du, dan setelahnya ini, hadzan nazmu, nazm ini, matan ini lil muridi, yakni untuk para murid. Murid ini memang telah kita pergunakan di dalam bahasa Indonesia, murid atau santri atau pelajar. Nah, murid ini adalah merupakan serapan dari bahasa Arab yang baku kita gunakan, yang artinya adalah santri, pelajar atau penuntut ilmu. Ya. Finnuni watanwini wal mududi. Beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala menyebutkan isi kitab Tuhfatul Atfal ini, yakni membahas tentang nun sakinah dan tanwin. Apakah dari sahabat Al-Quran Braille ada yang tahu
Apa itu sakinah atau sukun? Belum ada yang jawab ya. Nanti boleh menjawab di kolom komentar. Wal mududi dan mad. Nah, ini hukuman idim banyak ya. Ada mad asli, ada mad far'i, dan insya Allah nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian samaituhu bituhfatil atfali. Kitab ini dinamakan dengan Tuhfatul Atfal. Nah, tuhfah ini artinya adalah hadiah. Sedangkan atfal adalah jamak dari tifl. Ada yang tahu tifl atau itu apa? Tifl itu apa? HP. Hah? Apa? HP? Nggak tahu. Masya Allah. HP mah apel atau apple, bukan tifl. Tifl itu anak-anak, sayang. Salah dong. Ya, alhamdulillah. Nih ternyata kameramen kita, sahabat Al-Quran Braille Official, Masya Allah aktif nih. Ada Ukhti Citra, ada Ukhti Yuyun, Masya Allah nih di belakang layar. Mudah-mudahan menjadi manusia yang solihah, perempuan yang solihah ya. Baik. Nah, jadi sekarang sudah tahu Ukhti Yuyun sama Ukhti Citra apa itu tifli? Iya, anak-anak. Jadi kitab ini merupakan hadiah untuk anak-anak. Lah kalau gitu berarti yang nonton YouTube ini harus anak-anak dong Mi, gitu ya, pertanyaannya seperti itu ya? Bisa jadi dan bisa tidak. Ya. Karena kitab ini bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi bagi orang dewasa juga. Ya. Bisa dipelajari oleh pemula, bisa juga dipelajari oleh orang yang sudah mahir. Ya. Kalau misalnya untuk pemula, tentu saja mungkin bahasannya lebih ringan berdasarkan kitab ini. Kalau untuk yang mahir, bahasanya lebih terperinci. Ya, karena memang ilmu Allah itu luas, jadi kitab yang kita pelajari ini bisa dipelajari secara ringkas, bisa juga dipelajari secara luas. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa menghadiahkan kitab ini untuk anak-anak. Nah, bisa diartikan anak-anak itu pemula, ya. Bisa diartikan juga ini semua penuntut ilmu. Ya, jadi siapapun di antara kita, mau yang umurnya sudah 30 tahun, mau yang baru 20 tahun seperti Ukhti Citra, Ukhti Yuyun, ini bisa kita pelajari insyaallah ya. An Syaikhina Al-Mihiji Dzil Kamali. Nah, ini sanjungan beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala kepada gurunya yakni Al-Mihi ya. Kitab ini ya saya tulis berdasarkan pelajaran dari syekh saya gitu ya, dari guru saya yang bernama Al-Mihi. Nah, guru beliau itu bernama Syekh Nuruddin Ali ya, Al-Mihi. Nah, dijulukinya dengan Al-Mihi. Dzil Kamali yang mempunyai kemuliaan, kata Syekh seperti itu. Dan memang ini adab atau akhlak dari seorang penuntut ilmu kepada gurunya, harus memuliakan gurunya. Nah, ini adalah hal penting yang harus kita perhatikan, bahwa seorang pelajar, seorang tholibat, seorang pegawai kepada pimpinannya, seorang rakyat kepada pimpinannya, ini harus ta'zim ya. Tentunya ta'zim yang berdasarkan attitude dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Kita lanjutkan ya, wal ajr wal qabula was sababa. Saya, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, menulis kitab ini semata-mata mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sudah selesai mukadimah kita dari bait 1 sampai bait 5. Dan insya Allah kita akan melanjutkan matan berikutnya ya, mulai dari matan bait nomor 6. Insya Allah sahabat Al-Quran Braille Official akan menyimak pada pertemuan berikutnya. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian channelnya di-subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Saya Siti Nur Aisyah, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.